Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar PKN. Sudah masuk ke tema 3. Untuk PKN kali ini, Ibu akan merangkum satu tema. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan PTS. Maka di subtema ataupun di tema 3 ini akan Ibu rangkum satu pertemuan ini. Oke, mohon maaf nanti apabila banyak soal-soal halaman yang akan Ibu berikan kepada kakak. Baik, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman di lingkungan. Yang akan kita bahas pertama, kelingkungan atau di lingkungan keluarga. Kakak pasti memiliki adik, yang adik pasti memiliki kakak. Memiliki orang tua, memiliki nenek, memiliki kakek, paman, bibi. Apakah setiap orang memiliki hobi yang sama? Pasti berbeda. Apakah setiap orang memiliki kebiasaan atau sifat yang sama? Pasti berbeda. Itulah yang dinamakan keragaman. Walaupun kita berbeda hobi, walaupun kita berbeda kebiasaan, tapi kita harus saling menghormati dan saling sayang menyayang agar keragaman itu tetap terlihat indah dan rukun. Kemudian, keragaman yang ada di lingkungan sekolah. Apakah kamu dengan teman dekat kamu, dengan teman sebangku kamu memiliki kesamaan hobi, memiliki kesamaan kebiasaan? Tentu tidak. Maka keragaman itu apakah kita harus cela? Apakah harus kita hina? Tidak. Malah dengan keragaman itu kita lebih banyak pengetahuan. Misal, kita memiliki teman yang berasal dari daerah Jawa Tengah, atau berasal dari Jambi, atau berasal dari Aceh. Maka keragaman hobi, perbedaan kebiasaan itu berbeda. Tetapi apakah kita harus mencela? Tidak, kita harus saling menghormati. Dengan seperti itu hidup kita akan menjadi rukun dan bahagia. Selanjutnya, keberagaman di masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang lebih luas dari sekolah dan di rumah. Di lingkungan masyarakat pasti banyak sekali tetangga kita yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri memiliki perbedaan hobi, perbedaan keragaman, bahkan perbedaan agama. Apakah kita harus saling mencela? Apakah kita harus saling menghina? Tidak. Maka kita harus saling menghormati, harus saling toleransi, ya. Dengan keberagaman seperti itu membuat kita menjadi lebih saling menghormati dan mengetahui banyak keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita di masyarakat tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, walaupun berbeda suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Tapi kita harus saling menghormati. Karena keunikan-keunikan dari para daerah masing-masing menjadi penglihatan, menjadi keunikan tersendiri yang kita lihat dan mendapat pengetahuan untuk kita. Selanjutnya, sikap terhadap keberagaman di lingkungan. Hampir sama di masyarakat, ya. Dengan berbagai macam perbedaan yang ada, bukan menjadi kita saling bermusuhan, akan tetapi membuat kita saling menyayangi, menghormati, dan lebih kuat antar kerukunan kita, baik antar agama, antar sosial, budaya. Paham sampai di sini teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas indahnya perbedaan. Kenapa indahnya perbedaan? Karena setiap perbedaan akan menjadikan kita saling menghormati,
antar teman, antar tetangga, antar masyarakat, dan lingkungan. Misalnya, yang paling terkenal indahnya perbedaan itu di pedesaan. Kenapa? Kalau di perkotaan kita udah kebanyakan yang namanya masing-masing. Satu antar tetangga yang lain pasti tidak mengenal. Tetapi kalau kita tinggal di pedesaan, kampung, yang namanya perbedaan masih sangat indah terlihat. Walaupun berbeda agama, masih saling menegur, masih saling menyapa. Walaupun berbeda suku, berbeda daerah, tapi tetap terjalin yang namanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, mari tetap kita jalin persatuan dan kesatuan agar tetap indahnya yang namanya perbedaan. Kita contohkan dalam membuat jalan ataupun dalam bergotong royong di pembuatan masjid. Apakah ada perbedaan antara si kaya, si miskin, si hitam, si putih, si keriting, rambut yang panjang, si pesek, si mancung, si cantik, si jelek? Apakah ada perbedaannya? Si kaya mengerjakan yang mudah, si miskin mengerjakan yang sulit. Oh tidak. Walaupun berbeda dalam masyarakat, apabila kita dalam kebersamaan, kita sama. Tidak ada yang namanya saling membeda-bedakan. Kita bersama-sama, kita gotong royong secara bersama-sama. Indah sekali bukan kebersamaan yang kita jalin? Tidak ada yang namanya saling mencela, saling mencaci, tapi saling membantu untuk satu tujuan. Itulah Indonesia. Semoga yang namanya gotong royong, yang namanya kebersamaan tetap ada hingga kita menua, hingga anak cucu kita.